Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Akni Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Akni Dr. Abdul Aziz BMAG, dan yang saya hormati dosen pengampu Ibu Kustiana Arisanti MPDI. Saya kelompok 5 akan memaparkan hasil dari peta imajinasi yang membahas tentang dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum adalah pedoman pendidikan yang berkembang di Indonesia sejak tahun 1947 hingga 2013 untuk menyesuaikan perubahan zaman, berfungsi sebagai alat mencerdaskan bangsa. Kurikulum mencakup aturan, tujuan, isi, bahan ajar, metode, dan kurikulum itu ada 6 dimensi pembentukan konsep. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan. 4. Kurikulum sebagai hasil belajar. 5. Kurikulum sebagai disiplin ilmu. 6. Konteks histori Rencana Pembelajaran 1947. Rencana Pembelajaran 1947 dirancang untuk menggantikan sistem pendidikan kolonial dengan pendidikan berbasis Pancasila. Sebelum upaya dilakukan hingga UU nomor 4 tahun 1950 menetapkan sistem pendidikan nasional. Konteks sosial Rencana Pembelajaran 1947 berlandaskan nilai Pancasila dan menekankan pemberantasan buta huruf akibat kolonialisme, tetapi baru diimplementasikan pada 1950 karena kondisi yang belum stabil. Konteks politik Rencana Pembelajaran 1947 menghapus pengaruh penjajah, menerapkan asas Pancasila, menekankan karakter kebangsaan, menyediakan sekolah gratis, dan meningkatkan kualitas guru. Konteks ekonomi Rencana Pembelajaran 1947. Kondisi ekonomi buruk pasca kemerdekaan menghambat rencana pembelajaran 1947 yang baru diterapkan pada tahun 1950. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1947 menekankan pendidikan watak dan kesadaran bernegara. Kurikulumnya sederhana dengan buku pelajaran dan terjemah Belanda. Sistem pendidikan mencakup SR, SMP, SMT, kejuruan, dan pendidikan tinggi. Model Rencana Pembelajaran 1947 berlandaskan nilai Pancasila dan menekankan pemberantasan buta huruf akibat kolonialisme dan ekonomi. Kurikulum 1964. Kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika politik setiap era. Orde Lama mulai dari tahun 1945 sampai 1966. Orde Baru mulai dari 1966 sampai 1998. Era Reformasi mulai dari 1998 sampai sekarang. Materi konsep model rencana pembelajaran 1967 menggunakan model fragmented di mana mata pelajaran diajarkan terpisah-pisah tanpa integrasi. Ciri-ciri rencana pembelajaran 1947: guru berperan sebagai pengajar, pengelola kelas, aktor, emansipator, dan evaluator. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 lahir di tengah penolakan politik setelah peristiwa G30S atau PKI tahun 1965 yang menyebabkan peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pergantian ini membawa dampak besar terhadap kebijakan negara termasuk dalam bidang pendidikan. Konteks histori, pemerintah Orde Baru melakukan penyelesaian kurikulum dengan nilai-nilai Pancasila, menggantikan kurikulum 1964 yang dinilai terlalu dipengaruhi oleh ideologi lama. Konteks politik melalui TEPS MPRS nomor 27 atau 1966, pendidikan nasional diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan anti komunisme sebagai bentuk stabilisasi politik dan ideologi. Konteks ekonomi, kurikulum ini lebih menekankan efisiensi pendidikan termasuk penyederhanaan mata pelajaran dan penyesuaian kurikulum agar selaras dengan pembangunan nasional. Struktur dan isi kurikulum. Kurikulum 1968 menerapkan pendekatan terstruktur dan sistematik dengan 3 aspek
dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama, pembinaan jiwa Pancasila seperti pendidikan agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan. Yang kedua, pengetahuan dasar seperti matematika, IPA, IPS, dan bahasa. Yang ketiga, kecakapan khusus seperti keterampilan, seni, dan pendidikan. Tiga, model pembelajaran. Pembelajaran merupakan sudut pandang atau gagasan yang menjadi dasar atau titik tolak penerapan strategi, model, dan metode pembelajaran dalam proses pembelajaran yang dilakukan, berdasarkan pada karakteristik dalam aktivitas yang dilakukan masing-masing pendekatan. Dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiry. Peran guru memiliki peran dominan dalam mengendalikan proses belajar mengajar, diantaranya menentukan materi dan metode pembelajaran, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran, menilai hasil belajar siswa dan berdasarkan hafalan dan ujian. Kurikulum 1975 muncul sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1968 yang dianggap kurang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Perubahan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada era Orde Baru yang meningkatkan pentingnya pembentukan manusia membangun yang berorientasi pada Pancasila. Struktur dan isi Kurikulum 1975 memiliki pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Struktur kurikulumnya mencakup pendidikan moral Pancasila yang tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran kewarganegaraan, tetapi juga dalam IPS dan pendidikan agama. Kurikulum ini juga menekankan efisiensi dalam menggunakan data, tenaga, dan waktu. Kurikulum 1975 mengenal 3 tingkat tujuan pendidikan. Tujuan institusional yang harus dicapai oleh seluruh program sekolah, tujuan kurikuler yang dibebankan kepada satu bidang pelajaran, tujuan instruksional yang lebih spesifik untuk setiap program pengajaran. Tujuan utama kurikulum ini adalah meningkatkan mutu pendidikan, memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Model pembelajaran utama dalam Kurikulum 1975 adalah prosedur pengembangan sistem instruksional yang menuntun perencanaan pembelajaran secara sistematis dan berorientasi pada tujuan. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini sering juga disebut sebagai penyempurnaan Kurikulum 1975. Dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, Kurikulum 1984 ini menekankan sektor pendidikan yang harus mendukung pembangunan bangsa di segala bidang. Di samping itu, kurikulum ini memperkenalkan bidang studi baru pada semua jenjang dan jenis pendidikan, yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), yang mana pada kurikulum sebelumnya PSPB ini menjadi studi yang tindih-menindih yang dimasukkan dalam IPS dan PMP. Jadi pada kurikulum 1984 ini dipisah menjadi sebuah bidang studi baru, yaitu PSPB atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Di mana saat kurikulum ini lahir itu bertepatan dengan peristiwa Petrus atau penembakan misterius dimulai pada tahun 1982 pada pemerintahan Pak Soeharto. Dari segi ekonomi, kurang pedulinya pemerintah Orde Baru dalam pendidikan bisa dilihat pada awal tahun 1980-an ketika struktur dan isi dari kurikulum 1984, yaitu secara umum isi dari kurikulum ini mengarah pada orientasi pelajaran yang menekankan pada keseimbangan antara kognitif, keterampilan sikap antara teori dan praktik, serta menunjang akan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. Dengan ini kurikulum 1984 ini mempunyai 16 mata pelajaran inti, yaitu pelajaran agama, pendidikan moral Pancasila,
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB, Bahasa dan Kesastraan Indonesia, Geografi Indonesia, Geografi Dunia, Ekonomi, Kimia, Fisika, Biologi, Matematika, Bahasa Inggris, Kesenian, Keterampilan, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Sejarah Dunia dan Nasional. Dan di mana Pancasila di sini menjadi mata pelajaran wajib dari SD sampai tingkat perguruan tinggi. Model pembelajaran kurikulum 1984 ini adalah CBSA atau cara belajar. CBSA di sini adalah suatu proses kegiatan belajar di mana peserta didik itu sangat berperan aktif dalam melakukan kegiatan belajar sebagai subjek belajar. Peran guru dalam kurikulum ini sangat penting, yaitu sebagai pelaksana di lapangan, merencanakan dan melaksanakan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang membahas tentang kurikulum 2004. Dalam bidang pendidikan itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu diperlukan perubahan kurikulum yang sesuai dengan keadaan. Tentang pemerintahan daerah menuntut pelaksanaan otonomi dalam wawasan. Jadi di kurikulum 2004 ini ada dua faktor, diantaranya yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu diantaranya yaitu A. Masih cukup padat materi dan terlalu banyak jam pelajarannya. Yang kedua, bersifat kurang luas karena garis besar program pengajaran GBBP yang berpusat dan seragam. Yang terakhir yaitu pembelajaran masih bersifat klasikal dan belum memberikan makna yang logis dan menyenangkan bagi anak-anak. Itu termasuk faktor internal dalam proses pembelajaran di kurikulum 2004. Supaya peningkatan mutu pendidikan ini adalah melalui perubahan kurikulum yang berbasis kompetensi KBK atau kurikulum 2004. Di sini terdapat bentuk implementasi dari KBK tersebut, yaitu yang pertama, implikasi KBK terhadap pengembangan aspek pembelajaran, rancangan pembelajaran. Yang kedua, implikasi KBK terhadap pengembangan proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu implikasi KBK terdapat pengembangan. Beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu kurikulum 2006, yang dimana pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dimaksud KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 2006 tadi yang dimaksud KTSP itu merupakan kurikulum produk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang lahir di era reformasi. Dalam kebijakannya di bidang pendidikan, kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum 2004 tadi KBK. Beralih kepada model pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2006 yang disingkat dengan KTSP tadi, yaitu menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran yang disarankan, misalnya melalui CTL. Apa CTL itu? Singkatan dari Conceptual Teaching and Learning. Selanjutnya, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan hasil penyempurnaan dan pembedahan dari semua aspek kurikulum yang ada. Dari kekurangan kurikulum 2004 dan 2006 dirapikan dan digabungkan ke dalam kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini ada berbagai konteks yang menekankan konteks sosial, konteks politik, dan konteks ekonomi. Melalui konteks ini, yaitu struktur dan isi kurikulum 2013. Struktur kurikulum mencerminkan konseptualisasi konten dalam bentuk mata pelajaran, distribusi, serta
Beban belajar per semester dan per minggu.